penampilan video profil UISI. Selamat menonton. Universitas Internasional Semen Indonesia adalah perguruan tinggi swasta yang terletak di pesisir utara Jawa Timur, lebih tepatnya berada di Kota Gresik. Kota Gresik dikenal sebagai kota industri yang religius. Selain banyaknya industri sekelas badan usaha milik negara atau BUMN, Kota Gresik juga erat sekali dengan julukan Kota Santri. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, dan ragam pesantren adalah contoh kecilnya. Kampus ini berdiri sejak tahun 2013 dengan nama awal Sekolah Tinggi Manajemen Semen Indonesia atau STIMSI, dan pada tahun 2015 berubah nama menjadi Universitas Internasional Semen Indonesia atau UISI, dan telah memiliki 3 sektor kampus diantaranya Kampus A, Kampus B, dan Kampus C. Sebagai bentuk kepedulian tentang sumber daya manusia berkualitas dan lingkungan, PT Semen Indonesia Persero Tbk bersama Semen Indonesia Foundation mempunyai konsep untuk membentuk Green Heritage Campus Building, yaitu sebuah universitas yang diproyeksikan menempati lahan ex-pabrik semen yang sudah tidak aktif lagi. UISI juga berkomitmen untuk membangun area hijau dengan merubah lahan bekas tambang menjadi Eco Green Campus yang dapat memberikan manfaat lebih baik lagi bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Dengan usia yang masih muda, UISI telah melakukan akselerasi yang luar biasa. Selain memiliki 3 sektor kampus, terdapat 85 orang dosen tetap lulusan dari perguruan tinggi ternama nasional dan internasional, serta 85% penelitian dan pengabdian masyarakat oleh dosen terpublikasi setiap tahunnya. UISI juga menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar di sekitarnya untuk memberikan pengalaman nyata di dunia industri. Oke, jadi itulah profil cuplikan dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Dan selanjutnya, pada pagi hari ini tentunya kita juga akan dipandu oleh moderator yang sangat cantik dari Universitas Internasional Semen Indonesia tentunya. Dan di sini saya akan membacakan CV beliau. Memiliki nama lengkap Alvina dan riwayat pendidikannya pernah berkuliah di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2008 sampai 2012, kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya di Prasetya Mulia Business School Jakarta pada tahun 2012 sampai 2013, dan di tahun 2014 sampai 2015 menjadi manajemen trainee di Samsung Electronics Indonesia Jakarta. Kemudian 2014-2015 juga beliau menjadi Field Force Consumer Electronic Retail Marketing di Samsung Electronics Indonesia Jakarta. Kemudian di tahun 2015 sampai sekarang jadi di Nelayan Tools and Hardware Gresik Mama Bo Baby, dan 2016 sampai sekarang menjadi asisten profesor di Universitas Internasional Semen Indonesia. Sepertinya teman-teman UISI, apalagi teman-teman prodi manajemen juga nggak asing sama Bu Alfi ini, karena beliau ini dikenal dengan tegas dan juga cantik tentunya. Ini nyonggok nih ya di depan nih. Gak, bukan lah, emang bener deh. Okay. Soalnya teman-teman
Semuanya pada bilang Bu Afi ini cantik sama tegas gitu katanya. Mas Dani, mohon maaf ya, ini ada apa namanya sedikit yang nggak enak gitu ya. Pak Adit, Pak Adit, Dengar dalam Pak gitu Adit. ya. Ayo Pak Adit lah, Pak Oke. Adit. Oke, langsung saja. Pada pagi hari ini tentunya pemateri kita juga hebat. Biasanya yang nongkrong-nongkrong nih di pit stop, kita bisa langsung berbincang, mendengarkan materi dari CEO-nya langsung. Jadi biar mempersingkat acara, langsung saja kita persilahkan kepada Bu Afif untuk memimpin acara pada pagi hari ini. Silahkan Bu Afif. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dani dan juga Pak Mirza. Ada Pak Wahyu juga ya ini dan Bapak Ibu dosen lainnya yang mungkin saya tidak sebutkan di sini. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sangat bersyukur sekali hari ini bisa kita ketemu meskipun via virtual di tengah-tengah puasa Ramadan. Semoga ini menjadi berkah buat kita dan bermanfaat untuk kedepannya. Insya Allah jalan kita menuju sukses dimulai dari sini ya teman-teman ya. Nah, sebelum itu saya perkenalkan akan menjadi moderator di sini Pak Dani yang akan memandu Pak Dani dengan audiens dan mohon izin untuk membacakan kurikulum Pak Dani ya Pak ya. Baik. Baik, oke. Operator, slide kurikulum vitae Pak Dani, silahkan ditampilkan. Oke, Pak Dani sendiri ini adalah millennials asli Gresik ya, teman-teman yang lahir di Gresik, pasti sebenarnya kalau ditanya kenal nggak sama Pak Dani dari temennya pasti kenal, karena Pak Dani ini salah satu yang dua Gresik gitulah ibaratnya ya. Ya, oke. Jadi Pak Dani ini, loh kok tapi lahirnya di Surabaya sih Pak? Gimana sih? Saya udah terlanjur mengenalkan Gresik nih. Ya, cuman lahir aja. Numpang lahir ya, oke. Di Surabaya 6 hari setelah Valentine tahun 94. Marital statusnya single, Pak. Ya ampun, Pak. Gimana dong? Ini teman-teman yang di sini, Pak Dani masih available. Nih, bos kopi nih. Iya, Pak, benar. Belum married nih, Pak. Doain, waduh, kalau doain gini udah mau tutup pintu nih ya. Terus kemudian educational background-nya tuh, dia asli SD Muhammadiyah 1 Gresik, kemudian lanjut ke SMP Negeri 1 Gresik, SMA Negeri 1 Kebomas Gresik, dan kemudian dia di Universitas Ciputra. Nah, teman-teman di UISI ini pasti biasanya itu kalau misalnya mereka ngambil entrepreneur, benchmarknya selalu ke anak-anak Ciputra. Nah, nih teman-teman, ini langsung dari lulusan Universitas Ciputra akan sharing ke teman-teman di UISI, sehingga teman-teman UISI juga harus bisa buktikan bisa kayak Pak Dani. Jadi kita nggak perlu sekolah mahal-mahal di Ciputra, kita cukup ambil inti-intinya aja dari Pak Dani. Dan FYI teman-teman, Pak Dani ini sukses mendirikan 3 usahanya. Yang pertama itu Festival Food Truck Gresik. Ingat nggak? 5 atau 4 tahun yang lalu ya Pak Dani ya? 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu di GKB itu, 2 tahun yang lalu tuh di GKB ada bazar tapi dikemas di dalam kombi-kombi gitu ya Pak Dani ya? Ya, benar banget. Dan itu merupakan pionir di Gresik. Dan belum ada yang seperti itu sekarang, yang niru udah banyak banget. Nah itu foundernya adalah Pak Dani ya. Baik, Oke. Itu waktu itu masih kuliah atau udah lulus Pak? Itu masih kuliah. Kebetulan aku ajakin sama teman-teman SMA. Waduh, masih kuliah di Ciputra. Benar banget. Teman-teman juga masih kuliah juga di kampusnya mereka. Oke, kita mesti bangga nih, meskipun Pak Dani kuliah di Ciputra, tapi apapun yang dia lakukan, Gresik tetap pelabuhan terakhirnya. Terus kemudian Pak Dani ini juga mendirikan Pit Stop Kopi. Ini udah berapa tahun Pak kalau boleh tahu? 5? Ya. Pit Stop Kopi ini udah berapa tahun?
3 tahun. 3 Kemarin tahun. kan ulang tahun tuh. Oh, Februari. happy Sama birthday, kawan-kawan Pit saya. Stop. And how many branch? Udah punya berapa cabang Pak sekarang Pak? 4, 5. 4. Berapa? 2 Lima. 3 tahun udah punya 5 cabang. Nah, di usia yang masih segini, kelahiran tahun 94, Bo. Masih muda banget kan? Terus kemudian dan yang terakhir dia punya Villa Hamsa. Villa Hamsa ini ada di Pacet ya? Sorry. Batu. Jadi teman-teman yang mau outbound atau hima mau keluar-keluar kemana bisa sewa villa di Pak Dani ini. Nah, ini contoh anak Gersik milenial yang benar-benar pure entrepreneur. Jadi fokus memang udah nggak noleh-noleh lagi, dia tetap mau jadi entrepreneur. Oke. Itu ya dari CV Pak Dani yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa sedikit mengenal Pak Dani. Selanjutnya, saya akan mulai ya sesinya. Sebelum itu, boleh saya ditampilkan share tentang petinju tadi, Pak Operator? Nah, ini ya, saya buka dulu ya Pak Dani sebelum saya lemparkan ke Bapak. Oke, jadi dalam sesi ini teman-teman, saya sangat berharap teman-teman di sini tuh bisa ambil belajar pada Pak Dani bahwa ketika kalian itu memang pengen jadi seorang pengusaha atau memang di antara teman-teman ini udah ada yang pengusaha ya. Pengusaha itu ibaratnya kita seperti di ring tinju ini ya. Jadi kita pasti punya lawan, nggak mungkin kita sendirian di atas ring tinju ini. Kemudian kita bisa memilih untuk menyerang, melawan, atau pasrah dilawan. Nah, itu kan yang terjadi dalam pengusaha itu seperti itu. Oleh karena itu, biar kita bisa melawan bagaimana? Ya kita harus latihan fisik, ya kan? Harus tahu cara-caranya untuk menyerang lawan kita itu caranya gimana. Kita harus belajar itu. Dan ketika kita kalah pun tersungkur misalnya, nggak langsung dibilang kalah kan, kalau di tinju ada hitungannya kan, berapa hitungan teman-teman? 10 apa 20 tuh, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita bisa bangkit, kita bisa kok menang lagi, ya kan? Nah, ibaratnya usaha itu adalah seperti itu. Betul nggak Pak Dani? Benar. Betul. Jadi salah berjuang gitu. Iya, pengusaha itu berjuang. Jadi jangan dilihat pengusaha itu enak-enaknya aja, karena pengusaha itu saya kalau boleh menggambarkan itu adalah seperti petinju ini. Next slide mungkin. Nah, next slide. Nah, sekarang ini nih kebetulan lawan kita saat ini teman-teman, kebetulan salah satunya adalah pandemi corona ini teman-teman. Pandemi corona ini kalau bisa saya ibaratkan sekali lagi, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Dani, seperti dua sisi mata uang, ya. Ada yang melihat corona ini adalah sebagai suatu musibah, tetapi ada juga orang yang melihat corona ini sebagai suatu barokah, berkah, peluang. Ada juga orang yang melihat corona ini menjadikan dia makin kreatif. Ide-ide kreatifnya muncul karena pengen tetap bertahan bisnisnya. Ada juga yang orang malah menimbun masker, bahan-bahan pokok, ya kan, untuk kepentingan diri sendiri, untuk memuaskan kepentingannya sendiri. Nah, tapi kita memilih untuk menjadi apa? Kita memilih untuk menjadi yang kreatif ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman mungkin screen-nya kayaknya dibalikin lagi ke tadi ya. Oke, jadi di sesi ini saya akan mengajak teman-teman untuk memilih untuk menjadi kreatif ya, memilih untuk menjadi kreatif dengan mendengarkan inovasi-inovasi apa yang dilakukan oleh Pit Stop Coffee dalam menghadapi situasi pandemi corona saat ini. Begitu ya Pak Dani kurang lebih yang bisa disampaikan nanti. Oke, ini saya serahkan waktu dan tempat kepada Pak Dani. Kami persilahkan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada presentasi yang kemana? PPT-nya yang saya kirimkan. Ya, benar banget. Oke. Bisa ditampilin nggak di depan? Kayak tadi Bu Vina tadi. Halo? Ya, ini bisa ditampilin nggak, Mbak?
di layar. Sudah, Bapak, ini sudah ditampilin di dalam layar. Oh, tapi yang saya lihat sih punya Mbak Indah ini sih yang apa? Belum muncul PPT-nya kayaknya. Belum muncul. Iya, sebentar ya, Bapak. Ini sudah muncul belum, Bapak? Ya, sudah. Oh, Ya, iya. halo. Saya Muhammad Ramadhani. Ya, ini saya ingin berbagi sih tentang saya anggap saya Pitstop itu sebagai startup bisnis di sini. Karena saya kayak UKM sih sebenarnya. Cuman startup sekarang ini lebih gaul lagi kan penyebutannya. Ya, ini startup during COVID sih. Saya ingin bagi bagaimana sih strategi-strategi yang ada di saya Pitstop ataupun di berbagai macam jenis usaha yang lain sih saya akan bagi sih. Oke, next. Ya, halo. Sebelum saya men-share beberapa tentang strategi saya dalam ber-UKM, saya juga ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ramadhani Anwar. Ya, saya 26 tahun ya. Harusnya kemarin ulang tahun. Tapi Masih muda banget ya. Iya. Hadiahnya bagus banget sih untuk tahun ini. Hadiahnya corona. Wah, selamat ya Pak ya. Benar-benar berat banget sih untuk bagi para pengusaha, terutama Pitstop juga. Ini juga harus banyak-banyak membagi. Bisa ditampilkan slide-nya yang sebelumnya, Mas? Soalnya ini pindah lagi. Bagi saya sih ini benar-benar pukulan banget bagi saya dan teman-teman pengusaha juga yang dimana next yang dimana kita harus benar-benar melawan, benar-benar kita mengubah strategi kita yang benar. Biasanya ini mau masuk bulan puasa kita sudah siapin tuh gimana sih strateginya bulan puasa yang menurut orang-orang F&B, misalnya kayak pengusaha-pengusaha makanan itu biasanya bisa dipakai untuk bubur kan. Bubur itu kan salah satu peak dalam peaknya orang-orang F&B itu yang sangat besar banget pemasukannya di sana, benar-benar gila banget. Apalagi selain itu sih, apalagi di bidang fashion ya, ternyata fashion juga menggila banget pastinya. Bulan-bulan puasa ini udah pada nyetok barang semua, sudah pada produksi barang semua, tapi hadiahnya sangat sangat mencengangkan banget ini corona. Yaitu corona kita benar-benar harus dipaksa untuk jadi hal baru, untuk jadi mencari sesuatu baru, mencari ide yang baru, mencari conclusion yang baru, mencari ide kreatif yang benar-benar harus kita rubah, dan bahkan harus merubah bisnis kita itu pasti bisa banget di sini di corona. Yaitu corona kita dibatasi secara physical distancing, mulai social distancing, physical distancing, bahkan sekarang PSBB udah dibatasi banget. Kita sudah di-press banget mulai dari waktu, bahkan kalau di Pitstop itu dine-in pun sudah, mungkin nanti saya akan tidak mengadakan dine-in, dan saya benar-benar merubah sistemnya Pitstop menjadi mungkin take away atau delivery. Itu makanya benar-benar kita harus merubah banget bagaimana cara kita untuk tetap survive di pandemi ini. Ya, ini sih mengenai virus corona, ya physical distancing, social distancing, bahkan yang hari ini bakal terjadi yaitu PSBB sih, itu yang bikin kita sedikit bingung. Ya, mungkin next. Oke. Banyak sekali sih imbasnya. Nah, ini seperti yang saya bisa tampil sedikit, yang mulai dari UMKM, manufaktur, infrastruktur juga, bisnis infrastruktur,
kita juga bakal mengalami penurunan. Proyek-proyek sudah ditunda semua, eh, bisnis pariwisata juga sudah stop sudah menurun drastis di periode Februari kemarin. Kebetulan saya kemarin Februari habis pulang umroh. Itu kemarin itu kebetulan waktu di Mekah itu penutupannya waktu saya di Mekah itu benar-benar ada yang travel itu yang sudah sampai di Mekah itu harus balik lagi ke Indonesia. Itu apa nggak bikin para pengusaha travel gigit jari, itu pasti sangat bikin gigit jari. Dampaknya benar-benar ini benar-benar besar banget bagi seluruh sektor bisnis. Nggak hanya kita aja yang terkena, UKM, semua pasti dampaknya ada semua. Bahkan stakeholder kita, pemerintah kita juga berdampak juga banyak. Setiap waktu kita harus siap dengan beberapa rule kayak imbauan-imbauan dari pemerintah, itu sangat harus terus, kita harus dinamis merubah cara pandang bisnis kita juga sih, nggak hanya dalam hitungan bulan ya, tapi hitungan hari kita juga bisa banget merubah bisnis kita ya, arah bisnis kita kemana itu kita sangat ini banget harus cepat berubah banget gitu sih. Oke, next. Ini sih impact-nya dari beberapa ekonomi juga ya. Terus apa sih yang harus kita lakuin untuk bisnis kita tetap survive ya? Mungkin sih dari segi bisnis kita ya, misalnya dari Pitstop nih, change your concept. Mungkin harus dirubah itu konsepnya. Misalnya kita harus merubah bagaimana konsep bisnis kita. Nah, semula dine in kita push lagi ke take away ataupun delivery. Bahkan kita harus, mungkin dari teman-teman kita juga bahkan bisa sekali untuk menurunkan harga jual makanan kita, karena untuk saat ini daya beli dari masyarakat ini mulai menurun banget, sangat menurun banget. Kita juga harus siapin di saat ini dan juga pasca COVID besok, apa yang harus kita lakukan itu harus kita siapkan, harus kita pikirkan strategi apa yang harus kita siapkan, itu harus ada. Kita mungkin akan kembali turun, misalnya kita punya brand image yang oke lah, misalnya dari Pitstop juga ada yang gold, ada yang biasa, itu juga nanti pasca COVID mungkin bisa mengalami penurunan image bisnis. Misalnya yang dulu kita harganya sekitar 15.000, lalu misalnya teman-teman punya bisnis makanan yang benar-benar premium, harganya 20 ribuan, bisa mungkin jadi turun. Ini sangat kompleks juga sih. Misalnya nggak tahu besok setelah pasca COVID ini harga naik, kayak beli turun. Itu dari pemerintah juga harus ada rangsangan bisnis juga dari sini untuk mengembalikan daya ekonominya Indonesia juga. Selama ini benar-benar mulai kalau kurvanya menurun banget untuk daya belinya. Tapi yaitu balik lagi ke kita, bagaimana kita harus menyikapi pandemi ini dengan kreatif mungkin. Tapi bisa dikembalikan. Kemudian maaf nggak kelihatan. Kemudian untuk IT tolong PPT-nya mungkin. Kemudian kita harus lean the operational cost. Nah, ini lean the operational cost yang biasanya mungkin banyak kita berkegiatan di, misalnya Pak saya sih ada di advertising yang
offline ya juga ya, misalnya bikin banner atau gimana, naikin baliho atau gimana. Biasanya puasa gini kita memikirnya sih boom banget sih untuk masalah advertising. Kita benar-benar harus kurangi banding, itu artinya kita melangsingkan operasional kita. Mulai pertama advertising, kita harus tetap mempromosikan apa yang kita jual. Misalnya ke media-media sosial yang ada di Gresik atau media sosial yang ingin adik tuju, misalnya ke kalau ke selebgram mungkin sekarang lagi mahal ya, karena soalnya advertising arahnya pada ke orang yang memiliki follower yang sangat besar. Itu untuk saat ini lebih oke sih, karena mereka banyak ini siapa mempromosikan barang-barang yang cocok dijual di tengah pandemi ini sih. Jadi kemudian itu dari segi operasi advertising, karena saya ini orang dari yang mungkin arahnya ke marketing, jadi saya menganggap advertising dan market promotion itu sangat penting banget ya. Dan juga kemudian yang baru-barusan saya lakuin ini, aku harus mempromosikan tentang SDM kita. Sebelumnya sih saya memiliki 60 karyawan dan 7 manajemen. Nah, itu juga sangat gendut banget mungkin ya. Nah, untuk kali ini di pandemik ini saya benar-benar harus mengecilkan itu. Kita harus benar-benar ada negosiasi bersama teman-teman karyawan. Tapi teman-teman karyawan harus mungkin bisa memaklumi ya di tengah kondisi yang seperti ini. Kita juga harus gimana kalau kita rubah misalnya menjadi yang full time, menjadi part-time. Dari 60 karyawan menjadi berapa? Kita usahakan tetap mereka kerja, mereka dapat uang. Okay. Mereka dapat uang, mereka tetap kerja di kita, tapi kita kurangi jamnya. Itu aja. Itu mungkin dari saya itu best deal ya untuk kita sama karyawan, karena juga yang kita biasanya melayani sekitar 300 order setiap harinya per outlet, sekarang cuma setengahnya bahkan mungkin. Itu benar-benar kita harus mengecilkan itu, dan juga kemudian kayak fixed cost-nya kita yang tidak penting, misalnya listrik itu apa yang harus kita kurangi aja. Itu sangat membuat kita tidak membayar operasional fixed cost-nya itu menjadi besar. Itu benar-benar kita kurangi. Misalnya yang buat sebelumnya kan dari saya sih wifi-nya kita setiap bulannya sekitar 1.500.000 kita kurangi lagi karena menurunnya orang yang banyak, kita kurangi setengahnya mungkin. Atau listrik yang kita tidak penting ya kita matikan, kita lebih save energi. Itu sih dampak bagusnya bagi COVID. Banyak orang yang save energi, terutama listrik ya, nggak boros, dan membuat mungkin lingkungan lebih baik lagi. Saya lihat lumayan enak sih sekarang sih, daripada kalau biasa kan asap di mana-mana, tapi sekarang lebih enak lagi sih lingkungan di Gresik mungkin. Kemudian masalah trusting to customer. Trusting to customer kita juga harus ini sih membuat sesuatu yang sama. Ini benar-benar higienis. Itu kayak gimana kita kasih tampilan videonya, kita kasih ke aman nggak, misalnya kayak dulu sebelum ada PSBB atau social distancing kita sudah menerapkan itu juga ya, menerapkan mengurangi orang, membuat video, membuat kampanye tentang di rumah aja, mungkin itu salah satu cara untuk trusting to consumer. Bagaimana dia tetap stay at home but stay fit. Itu sih. Itu salah satu upaya kita untuk trusting consumer itu seperti itu. Dan juga yang terakhir
bagi teman-teman yang sekarang ada di usaha, usahakan penjualan Anda itu cepat laku, cepat dijual ke orang. Karena kenapa? Karena saya berpendapat tentang cash is king, karena kita harus di tengah pandemi ini, kita yang paling kita butuhkan adalah cash flow. Artinya uang yang cepat return ke kita itu adalah yang menjadi kunci kita. Karena sekarang untuk merubah konsep bisnis kita, misalnya teman-teman yang jual baju misalnya, dia harus entah bagaimana caranya harus menjual dan merubah konsep, misalnya menjadi menjual masker atau apa mungkin, atau ide yang lain, membuat hazmat atau yang lain. Beberapa temanku sudah merubah di bisnis konveksinya mereka, dia merubah bisnisnya mereka menjadi jualan hazmat, jualan masker, jualan termogan mungkin itu. Ya, alasan kenapa tes itu menjadi raja sekarang, karena kita untuk merubah arah bisnis kita, kita harus cash flow-nya juga harus cepat kembali ke kita. Karena kalau sudah jadi barang susah, itu sangat banget kita untuk merubah, karena kita tetap butuh cash flow di tengah pandemi ini sih. Kemudian next, halo, next, oke. Sekarang, ini tadi untuk ke trusting customer, kita sangat mementingkan tentang campaign. Saya berdiskusi dengan tim kreatif direkturnya Pitstop, bagaimana sih Pitstop ini care terhadap pandemi kali ini. Kita juga merubah logo Pitstop menjadi ada di rumah. Jadi kita sangat menjaga brand image kita itu sangat kita jaga, kita kasih rumah, karena kita sangat mendukung di rumah aja. Apapun yang terjadi, kita sangat mendukung dengan pandemi ini. Kita bikin sebuah tagline, stay safe, stay fit. Bagaimana caranya kita tetap untuk logonya ini, Mas Dani, untuk logonya ini udah official di launching selama COVID ini ya berarti? Sama COVID ini kita bersama tim kreatif ya, Pitstop. Oke. Kita launching logo yang di rumah aja ini, yang tagline-nya stay safe, stay fit, itu benar-benar kita mendukung banget. Bagaimana Pitstop ini aware terhadap pandemi COVID ini dengan stay safe, stay fit, dan beberapa sub programnya bakal kita jelasin setelah ini. Oke, next. Kemudian, nah ini beberapa program dari Pitstop juga mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman. Nanti ini ada Pit Delivery, promo, ini juga kita benar-benar memangkas ini ya, harga-harganya kita diskon biar daya belinya masyarakat ini nggak terlalu membebani, karena juga teman-teman juga untuk membeli di harga 20-25 sekarang sudah sangat berat mungkin di tengah saat ini. Kita sudah berjalan 2 bulan pandemi COVID ya. Kalau di Indonesia baru masuk itu saya rasakan sudah Februari itu sudah mengalami penurunan sih. Kemudian kita juga ada untuk fit care juga, untuk social care-nya juga. Dan kita juga mendesain ulang, merefresh ulang packaging kita jadikan botol yang 1 liter itu, yang mungkin teman-teman yang pantau IG-nya Pitstop sih ada botol packaging itu. Kita benar-benar harus kreatif di sini.
Itu yang botol kaca gede itu ya Pak Dani ya? Oke, kemarin saya lihat di Instagramnya Bu Tias tuh beli, terus kemudian keren banget gitu. Ya, Tias itu jadi pelanggan favorit Bu. Kalau ada kiriman ke Surabaya, dia pasti pesan di refill terus sih. Wah. Juga ada teman yang ikut nonton di sini, ada Pak Frisco. Halo Pak Frisco. Juga dia salah satu penggemar botol packaging. Oke, next sih. Kita akan jelasin satu-satu. IT Halo? next. IT. Ya, udah. Oke. Udah sekarang ini speed delivery. Kita awali dengan speed delivery. Wow, keren. Karena kita harus benar-benar merubah konsep bisnis kita yang biasanya dine-in, kita menjadi pengguna delivery sistem yang pertama di Gresik, tapi yang menggunakan ini, kemudian banyak sih teman-teman yang mengikuti kita juga free ongkirin. Kita harus benar-benar berani sih. Kita harus benar-benar berani. Bagaimana cara kita juga harus melihat, kita juga punya karyawan kita ini bakal kita bantu kita kerjain untuk mengantar-ngantar. Sebenarnya sih pertama banget kita buka ini benar-benar trafficnya benar-benar tinggi banget ya, Pak. Banyak banget yang aware tentang speed delivery ini. Kita juga nggak hanya sampai situ aja, kita juga bahkan order itu sampai kita siap untuk order sampai Surabaya juga. Ini ada sampai Surabaya kemarin tanggal 18-20, kita juga kirim-kirim ke Surabaya, bahkan Butias dosen UIC juga pesen ke kita, itu kita kirim ke rumahnya karena dia WFH, itu kita kirim sampai ke Surabaya, bahkan sampai Waru Sidoarjo. Itu kita kirim. Hebat sekali. Itu pun juga dilakukan atas dasar teman-teman manajemen juga ikut turun dari gunung. Biasanya manajemen kan cuma sifatnya untuk membuat rules atau membuat kayak keputusan kita sekarang semua harus turun gunung. Kita juga harus berjualan satu-satu. Bagaimana caranya soft selling, hard selling. Kita juga mereka juga harus turun dari jobnya mereka harus bantu jualan kita juga. Dan alhamdulillahnya order yang pertama itu sampai botol kaca ini yang kita stok 100 di awal itu sudah habis di batch pertama sih. Nah, yang kedua ini kita open order kemarin yang di batch 2 tanggal 23 sampai 27, kita restock lagi botol kaca atau yang lainnya. Produk-produk kita juga kita jual juga. Ini sih stoknya tinggal setengah sih. Kita juga kemarin tuh sudah mengirim sekitar 30-an piece ke Surabaya, banyak yang tertarik. Rezeki sih kita harus kejar banget sih. Jangan karena COVID aja kita harus terlampau lama untuk memikirkan kesediaannya COVID ini, tapi kita juga harus mengejar sesuatu yang ada cari tahu lah kebutuhan manusia sekarang, itu yang paling bisa jadi solusi kita untuk berjualan gitu. Karena kalau saya tahu dari influencernya UC Ciputra itu, Pak Ciputra itu pernah ngomong belum meninggal itu waktu di conference sama saya, entrepreneur itu solutif intinya. Bagaimana cara merubah sampah itu menjadi emas, itu sih yang paling penting sih. Oke, next. Speed delivery. Oke, kita promo. Benar-benar jadi pengusaha itu harus punya beberapa senjata. Misalnya pedangmu itu patah, kamu harus asa sekecil apapun untuk bisa tetap melawan sih. Jadi dengan promo ini kita juga harus mengevaluasi beberapa menu juga. Kita harus berani juga
HPP kita harus kan seperti yang saya katakan tadi, cash is king. Bagaimana caranya kita harus barang yang ada di gudang itu kita harus cepat jual. Entah itu murah atau gimana itu, tapi tetap jangan paksa HPP-mu. Itu sih yang paling saya tekankan di kamu, jangan paksa HPP-mu untuk berjualan rugi ya. Kita harus tetap menghitung gimana. Ini saya dan teman-teman risk and development dari Bitstop juga ini gabungin semua bagaimana caranya untuk kita cepat cash flow kita cepat muter. Kita yang bahkan yang meniru kita ini sudah banyak, bahkan resto-resto yang besar mungkin kemarin sih sempat diskusi juga sama kita, bahkan Pak Elan juga atau Rahmawati juga ini sekarang beralih ke sini semua, beralih ke Respol. Nah, harganya pun bersaing dengan Bitstop. Bahkan sekelas hotel Home Horizon sekarang belum ada Horizon itu juga bersaing dengan harganya 20.000. Bagaimana caranya kita tetap survive di sana ketika raksasa-raksasa itu turun juga melawan ada di samping kita. Kita juga harus melihat tren juga. Misalnya kemarin Dalgona juga itu kalau Dalgona saya rasa sih masih jauh ya, karena orang sudah bisa menjangkaunya ya. Tapi kemarin sempat kita coba, kita gagal, apa-apa, coba terus saja. Apapun yang terjadi itu terus ini terus survive dan berjuang gini ya. Itu makanya mental dari seorang entrepreneur ini kok pandemi ini adalah sebuah ring tinju mereka. Kita harus melawan, nggak hanya lawan kompetitor aja, kita lawannya yang semula cuma satu, lawan sama musuh kita di depan, tapi sekarang ada musuh lawan raksasa sama kita harus melawan 2 orang. Bahkan raksasa atau kompetitor juga mungkin bisa masuk. Mungkin dari bisnis lain juga seperti itu. Bahkan fashion juga yang kemarin teman saya itu yang punya salah satu garment juga besar di Surabaya yang terkenal Mas Tom itu juga dorong juga ke bisnis masker sekarang. Itu sekarang kita benar-benar harus punya nilai value juga, gimana sih kita jualannya sih ya seperti itu sih. Oke, next promo. Next slide, IT. Oke, ini kita benar-benar selain kita berjual, kita juga harus social care. Sociopreneur kita itu harus tetap jalan. Bagaimana caranya itu meskipun sedikit lah kita membantu dengan dengan usaha kita itu termasuk salah satu ini sih sumbangsi kita kepada COVID itu harus tetap ada sih. Nah kita juga mungkin di kiri kita setiap minggu sih kita bagi-bagiin ke beberapa teman-teman Bitstop juga biasanya memberikan beberapa makanan ke rumah sakit yang ada di Kota Gresik. Terus kemudian salah satu juga kita juga membagikan di pit delivery kita, ketika yang kita delivery kita juga membagikan masker juga sih, masker kita terbagikan karena itu kembali lagi ke trusting bisnis. Ketika orang membeli kita kasih nilai lebih, itu akan menjadi nilai nilai yang sangat berharga juga bagi mereka yang bilang, aku ngerasa dihargai, aku diberi masker kali ini, berarti aku merasa dilindungi, bukan dilindungi sih, kita care juga terhadap sesama. Itu nggak hanya yang berjuang di pandemi COVID ini, tapi juga kita juga yang warga sipilnya juga, teman-teman yang customer yang membeli juga, kita harus juga berbagi bukan kesedihan, tapi kita balik aja kita bagi semangat yang kita untuk menghadapi COVID ini. Oke, next
untuk COVID care. Nah ini benar-benar kita rubah konsepnya, mulai dari yang biasanya cup plastik, kita harus benar-benar bagaimana cara bisa menikmati es kopi kita dengan chill, mungkin sambil nonton Netflix, sambil main game, sambil jualan, mungkin jualan online. Kita bikin series yang ini misalnya es kopi ini salah satu produk brand produk kita yang es kopi itu kita namain es kopi. Kita kemas bagaimana caranya orang bisa menikmati itu dengan di rumah, tetap menjaga lingkungan, bukan lingkungan, tetap menjaga situasi COVID ini di tengah kesusahan ini. Kita tetap bisa ngerasain COVID ya. Jadi harapan kita sih, kita banyak banget untuk teman-teman yang stay at home. Kita harus serving mereka sebaik mungkin apapun itu. Oke, next. Ya mungkin ini sih next. Ini mungkin ada salah satu tulisan dari Handoko Hendroyono. Ini salah satu influencer saya juga. Saya sih percaya sih terhadap teman-teman yang bisa menghadapi COVID ini, karena kesuksesan juga itu lahir dari hal yang paling sulit. Terutama saat ini, kalau kita bisa ngelewatin ini dengan baik, dengan bisa kita lewatin ini secara inovasi, kreatif dan berinovasi terus, kita tetap survive, kita pasti nanti setelah COVID ini kita pasti gampang untuk menghadapi semuanya. Dan tetap kreatif, berinovasi. Kita harus punya plan A, plan B, itu terus kita bikin agar kita tetap survive. Kalaupun harus stop, itu adalah strategi. Jangan anggap stop itu misalnya stop operasional itu cara kita untuk berhibernasi bisnis kita. Misalnya ada teman-teman yang di bisnis ini ya, bisnis travel. Ini sangat cool banget sih mungkin bagi teman-teman yang di bisnis travel, karena nggak ada kegiatan untuk transportasi di tengah saat ini. Semua bandara ditutup. Itu kita bisa sih bikin, misalnya kita bikin paket, kita ambil cash flow-nya dulu. Karena ini paket Bali, kita cari ada yang mungkin teman-teman travel, ada yang punya teman di Bali, mungkin hotel, itu kita cari. Mas, kita pas nanti setelah pasca COVID, kita bakal book hotel itu dengan apa? Dengan harga yang miring, kita dapat harga diskon kan. Semua nggak akan tahu, mungkin bisa jadi nggak sampai akhir tahun ini kita selesai COVID kan, kita juga masih bisa menarik cash flow itu tadi, menarik uang itu tadi. Itu yang paling penting sih dari pandemi itu, kita harus cash is king. Beruntung juga yang teman-teman yang di tengah pandemi ini misalnya jual masker, jual bahan pokok, itu yang lagi naiknya itu juga harus benar-benar ini sih diperhatikan juga sih pasca COVID nanti itu sih. Oke, next one. Nah, ini sih buat teman-teman terakhir closing statement. Kalau kita nggak bisa terbang, misalnya kita nggak bisa berinovasi, bahwa kita ingin tujuan kita ini tertutup. Bahkan mungkin saya yang tahun ini sudah ada janji ada mimpi untuk buka 4 lagi, dan sudah ada komunikasi harus tertunda semuanya, dan itu nggak menjadi masalah, tapi kita tetap bisa lari kok. Bahkan kita tidak bisa lari pun kita masih bisa jalan. Kalaupun kita tidak bisa jalan, kita bisa merangkak gimana caranya, kita harus bergerak. Meskipun kita tidak
nggak bisa jalan pun kita masih lihat dan bernafas itu sih, dan otak kita sih itu masih tetap jalan. Itu sih dari closing statement dari saya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya Bu, sudah selesai Bu. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar ya Pak Dani? Sudah Ya, sudah. oke, baik. Wah, sangat bagus sekali, inspiring sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dani. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman. Nah, kita akan masuk ke sesi selanjutnya ya, Q&A dari teman-teman audiens. Mungkin bisa di list pertanyaannya. Bagaimana MC untuk rules tanya jawabnya bagaimana? Ya Ibu, mungkin bisa langsung on mic aja ya kalau misalkan pengen bertanya, atau kalau di komen juga boleh ditulis, tapi nanti tetap on mic ya Bu. Kalau bisa juga on kamera, nggak apa-apa. Oh ya Ibu, itu Ya. nanti Pak Ramadhani Anwar akan memilih 2 penanya terbaik dan akan 2 penanya terbaik tersebut akan diberi reward ya Pak. Oke. Oh ya, aku kemarin janji ya. Mungkin kalau ada yang tanya ini nanti yang saya pilih. Untuk rewardnya dari UIC berarti Pitstop juga mau kasih reward juga nih Pak ceritanya. Ya, boleh. Oke. Berarti total ada 4 ya Pak, dari ini penanya terbaik berarti 4 gitu ya Pak. Ya nanti kirimin sama pit delivery. Terima kasih banyak ya Bapak. Oke, mungkin untuk penanya yang pertama bisa ini ya yang saya lihat dari chat ya. Sulfi Mutiara Aulia ya. Untuk Sulfi bisa di on mic dan on kamera. Sulfi, untuk Sulfi. Sulfi. Ini kayaknya Sulfi nggak bisa on. Oke. Kalau nggak bisa on kamera, on mic aja nggak apa-apa Bu. Oke, Sulfi. Ya, baik. Ini ada pertanyaan seperti ini, Pak Dani. Kak, saya mau tanya, untuk membuat pertama kerjasama dengan tim desain, manajer, dan lain-lain itu bagaimana ya? Kalau dari Pitstop, bagaimana Pak Dani? Ini saya skip dulu atau gimana? Langsung dijawab aja kayaknya. Langsung jawab aja. Kerjasamanya ini bagaimana sih? Kalau di tim saya ini oke lah. Kemarin sih manajemen week juga sempat mau rencananya mengundang teman-teman dari tim dari Pitstop, manajemen dari Pitstop itu mau tampil ya Bu ya di ini ya, di MG Week ya, kalau nggak ada COVID kemarin. Iya, benar banget. Sebenarnya kita mau undangnya itu satu tim ya Pak Dani ya. Iya. Itu teman-teman sih para yang tim yang ada di manajemen itu kita sudah kenal dari bahkan hitungannya sudah hampir 8 sampai 10 tahun mungkin. Jadi teman-teman saya waktu di SMA semua itu ada manajer logistik, research and development, ada kreatif director itu di bawahnya itu ada tim desain, tim marketing, bukan marketing jadi tim desain sama tim video juga dia ada di sana, juga tim event juga ada di sana, kreatif event juga di sana. Mungkin kreatif event juga harus ke stop ya, banyak teman-teman kemarin sih kita sayang banget sih dari Pitstop ini, padahal Juni banyak mungkin teman-teman dari Jakarta mau mampir ke Pitstop, bahkan mungkin ada Pusakata juga rencananya kemarin mau mampir, bersedia untuk mampir, sukarela untuk mampir bikin event di Pitstop itu karena ada tour albumnya juga. Benar-benar sayang banget sih, yaitu kembali lagi ya kita sama teman-teman juga harus teman-teman dari Pitstop ini sih dulu sih pertamanya kita benar-benar berjuang dari Gresik Food Truck Festival ya. Tim intinya Gresik Food Truck Festival, kita
bukan kita hire, kita kerja sama bareng, terus kita kasih ke investor, ide kita seperti apa sih yang atau kita buat, itu sih kerjasama kita dari awal banget Pitstop berdiri sampai sekarang kita masih bersama teman-teman sih, itu sih kerjasamanya yang dari kita. Oke, baik. Ya, Mbak Sulfi, begini, boleh saya simpulkan sedikit ya Mas Dani? Ya. Mbak Sulfi begini, saya pernah ngobrol sama Mas Dani. Ini kan Mbak Sulfi kan nanya lagi nih Mas Dani, gimana caranya dapat orang-orang yang kayak gitu? Waktu itu saya sempat ngobrol sama Mas Dani. Jadi Mas Dani ini, semua timnya Mas Dani itu adalah teman SMA-nya dia. Percaya nggak teman-teman? Jadi Mas Dani ini memang punya suatu kelebihan ya, dia itu kadang kan kamu inget kan kalau di kelasmu ada grup alumni gitu sepi banget kan, tapi kalau misalnya ada satu penggeraknya yang menyemangati teman-teman, ayo kumpul, itu pasti bakalan rame. Nah kebetulan kalau saya nggak salah tangkep waktu itu Mas Dani ini adalah penggeraknya. Jadi memang dia punya passion untuk mengumpulkan teman-temannya seperti itu. Terus kemudian dia tahu seorang leader yang bagus itu kan tahu ya, bisa menempatkan orang yang tepat di waktu yang tepat, di posisi yang tepat. Nah, Mas Dani ini tahu tiap-tiap orang temannya ini punya kelebihan apa, kekurangannya apa. Jadi ketika Mas Dani tahu ada temannya ini pinter gambar, desain, dia hire temannya itu. Kalau ada temannya pinter masak, dia hire jadi chefnya. Seperti itu bukan Mas Dani? Ya benar sih. Nah, bahkan gitu. Bahkan gini juga sih Bu. Ada salah satu tim saya yang sebenarnya sih dia itu di IT, tapi sekarang ada di risk and development, bagian cari bikin promo marketing, bukan promo, jadi promo, bikin menu, bikin apa, itu bahkan bukan berasal dari passionnya, tapi saya merangsang dia, teman saya ini bisa tahu tentang gimana sih di food and beverage, bahkan sekarang sudah jadi salah satu influencer juga ya di Kota Gresik ini tentang di dunia perkopian. Itu juga teman saya itu sekarang temannya sudah sampai bahkan lebih dari saya yang berteman sama teman-teman perkopian cuman biasa aja, tapi teman saya sudah yang satu ini sudah sampai Indonesia temennya. Oke, berarti intinya untuk mendapatkan partner yang ahli di suatu bidang tuh nggak harus mahal. Kamu bisa memanfaatkan networking yang kamu miliki, makanya harus memperluas pergaulan, jangan jahat-jahat sama temennya. Siapa tahu temanmu itu nanti yang menjadi partner bisnismu. Benar nggak Mas Dani? Dan kalau teman pasti harganya kan harga teman juga kan? Gitu. Iya. Oke. Next question, itu jadi pentingnya networking ya, bisa dirasakan oleh Pak Dani saat ini. Kemudian next question adalah Maulana Hasan Ashrori. Maulana, saya mau bertanya bagaimana cara meyakinkan para influencer untuk kerjasama tetap berjalan dalam kondisi COVID-19 yang tak terduga ini. Maksudnya influencer itu apa? Endorser? Iya. Boleh. Ini saya bingung sih. Influencer yang seperti apa sih ini? Maulana Hasan mungkin bisa on mic. Maulana Hasan, bisa on mic? Iya, Bu. Oke, gimana nih maksud pertanyaannya nih? Bisa dijelaskan ke Pak Dani? On kamera juga boleh, Mas. Waduh, iya. Kan sih. Open mic aja, Bu. Oke. On mic ya. Iya. Ya, kayak tadi yang Oke, lanjut. dijelaskan di PPT kan ada Pak Handoko, nah itu maksudnya influencer itu seperti apa yang dimaksud sama Pak Dani dengan Pak Handoko itu? Kalau Pak Handoko ini influencer itu maksudnya bukan influencer seperti teman-teman mungkin yang di Gresik yang mempromosikan makanan, bukan sih, itu influencer ide, influencer brainstorming dari saya, Peter dan teman-teman yang lainnya, itu influencernya itu seperti itu sih, influence ide.
itu yang gimana? Menurut saya sih belum mengenal influencer itu yang tukang promo makanan itu influencer itu orang yang mempengaruhi cara cara misalnya cara pandang kita, cara bisnis kita itu seperti itu sih. Dia ini Pak Handoko ini salah satu pembuki ya Pak, kreatornya dari M-Block Space itu salah satu juga. Aku juga pernah ikut seminarnya dari kelas privatnya juga di sana waktu itu di Jakarta juga. Dia oke banget sih orangnya. Seperti itu sih influencer yang saya tahu. Sebelum influencer yang seperti tukang promo itu datang menyerang Instagram, itu saya rasa influencer saya itu orang yang berpengaruh dalam ini siapa dalam perkembangan ide saya dan bisnis saya itu. Seperti itu sih influencer. Misalnya kalau main sepak bola, siapa idolanya gitu sih. Misalnya Messi atau Ronaldo, Beckham gitu. Oke. Jadi waktu itu pernah juga saya jelaskan kan Mas Maulana kalau di kelas bahwa dalam berbisnis kita tuh harus punya role model. Biar apa? Biar tahu apa yang mau kita tiru. Nah, kebetulan yang dimaksud influence tadi tuh Pak Handoko tadi itu menginspirasi Pak Dhani dalam setiap langkah-langkah yang Pak Dhani tempuh. Pak Handoko itu kalau boleh tahu usaha apa Pak Dhani? Pak Dhani? Dia itu banyak di balik filosofi kopi. Oh, filosofi kopi. Oke. Ya, terus M-Block Space bahkan sepatu yang ada sekarang itu salah satu sepatu lokal pride yang ada sekarang itu salah satunya itu berkat tangan dirinya dia sih kalau nggak salah. Ada beberapa sepatu sih. Mungkin saya agak lupa. Dia jadi consulting brandnya dari Brodo mungkin sempat sih aku baca bukunya juga. Itu sih Bu. Mungkin ada pertanyaan lain mungkin. Oke, ada. Ini kemudian dari ada yang dari UNESA itu. Mana nih dari UNESA? Ini kemudian dari Rida Novia Restu Rahmadani. Ini Wisi ya Rida Novia ini. Rida Novia ini Wisi ya. Mohon bertanya langkah apa yang Anda persiapkan ketika berakhirnya masa pandemi COVID untuk usaha pit stop ini? Untuk ada sih untuk master plan sih masih udah ada rencana-rencana untuk kita bikin seperti apa itu udah ada, tapi juga kita harus wait and see dulu ya bagaimana kita mengetahui kondisi yang akan ada di akhir masa pandemi ini. Misalnya kalau di situ kondisinya daya beli itu menurun, terus kita juga harus menyesuaikan itu daya belinya masyarakat biar agar tetap kita usahanya tetap survive. Itu paling penting sih, konsep dasarnya itu sih. Bagaimana caranya kita tetap bisa survive. Kita harus juga menyesuaikan sama daya beli yang ada di masyarakat, karena pasca COVID itu saya prediksi pasti akan melemah banget daya beli masyarakat. Banyak korban PHK, banyak apapun, semua masih butuh uang. Yang pasti dibeli sama mereka adalah kebutuhan pokok. Benar, jadi master plan-nya udah ada, tapi masih tetap wait and see ya. Kita tetap lihat kondisi yang berlaku dulu. Oke. Tapi tetap bisnis kopi kan Pak pasca COVID? Iya. Pak Dhani? Pasti ya. Pasti. Mungkin harganya kita revisi juga. Oke, baik. Jadi mungkin pasca penyembuhan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Muhammad Rifki Al-Ayubi, silakan on mic langsung. Ya Bu. Oke, gimana? On mic ya, silakan. Ini antri nih ya. Halo. Ya. Halo. Ya, silakan langsung aja Mas Bayu. Mas, selamat siang Mas Dhani. Ya, halo. Ya Mas,
Saya ada beberapa pertanyaan simpel sih Mas. Sebenarnya untuk kita mau memesan produk-produk unggulan dari Mas Dani yang berupa botol-botol tadi itu kita bisa menghubungi siapa ya Mas? Karena sejauh ini saya belum melihat di sosial media saya untuk saya dapat memesan produk tersebut gitu. Jadi saya tuh Pasti beli loh ya. cuman saya Rifki bingung pasti harus beli loh ya. siapa gitu sih Mas. Rifki pasti beli loh ya. Awas Ya, kalau udah Bu. dikasih CP-nya nggak beli. Iya Bu, Ini sudah lama Oke. nggak nongkrong di pit stop Bu. Waduh, ini pelanggan setia Pak Dani. Itu aja sih, Mas. Ada beberapa lagi. ini ada di link bio-nya. Ini langsung klik link free di Siap Mas. sini. Iya Mas. Terus tinggal pencet ya. Itu nggak ada gampang kok Mas. Oke. Nanti kalau adminnya Siap Mas, siap. masalah tinggal DM aja. Siap Mas. Saya pastikan Terima adminnya kasih. oke. Ada Oke. pertanyaan lagi sih Bu, boleh nambah? Oh, udah ya, satu aja nih temanmu antri banyak nih. Ya, tadi Oke. katanya satu pertanyaan. Oke. Ya, Bu. Oke, thank you Terima ya. kasih, Bu. Lanjut selanjutnya dari Muhammad Irfan Syahputra. Banyak peluang menjadi pengusaha selagi kita bisa memanfaatkannya. Kira-kira untuk memulai bagaimana cara menghilangkan gengsi? Terkadang di pikiran kita jika kita ingin memulai adalah apa yang orang lain bilang nih. Bagaimana menurut Pak Dani ya cara menghilangkan gengsi tersebut, Pak Dani? Udah sekarang sih zamannya sudah brand image atau kita turunkan dikit banget kita turunkan. Bahkan saya juga harus keluar untuk menawarkan barang-barang saya. Mungkin kita jualan botol series itu tadi kita benar-benar langsung ke customernya yang biasanya saya cuma merangsang teman-teman saya untuk merasa tim saya untuk berjualan, untuk berpromo, untuk bermarketing, untuk membuat suatu movement, untuk kembali lagi untuk meningkatkan daya beli. Itu sekarang kita benar-benar harus kita tawarkan ke end user, teman-teman juga enggak. Bahkan saya dan teman-teman itu juga harusnya kerjaannya untuk biasanya hire orang, tim franchise, tim agency, bahkan mereka harus berjualan produk-produk kita agar bisa cash flow ini terjaga sih. Seperti itu sih. Oke. Kita harus benar-benar turun dari gunung banget. Sekali lagi turun dari gunung, kita harus langsung tanya ke end user kita harus cari risetnya ke orang-orang gimana sih apa sih yang mereka butuhin selama COVID ini. Itu pasti harus kita tahu ini ya, kita tahu daya beli mereka juga kita harus tahu. Ini benar-benar berat banget sih mungkin bagi para pengusaha, tapi kita juga tetap semangat sih, tetap kita bertanya ke customer. Tapi Pak Dani, ada yang menggelitik saya nih. Bisa nggak sih, maksudnya kalau kita jadi pengusaha itu kita tuh mikirin, kita tuh maksudnya harus muka tembok atau harus tetap mikirin gengsi sih kalau menurut Pak Dani ya? Sebagai seorang pengusaha itu apakah kita masih ada gitu kepikiran untuk memprioritaskan gengsi itu, Pak Dani gimana? Sebenarnya sih kalau berjualan beroperasional sih kita sih nggak usah mikirin gengsi. Kalau emang salah ya kita sikat, kalau emang benar kita harus appreciate ya. Tapi kalau sekarang kita juga harus tahu tentang ada dua sih, brand image sama brand personal juga itu harus jalan sih Bu. Setelah mungkin kemarin ilmu sebelum pandemik ini ya, brand image sama brand personal itu sangat penting banget bagi usaha juga, karena naiknya brand produk kita itu juga bisa dipengaruhi oleh brand image juga. Jadi kita untuk gengsi juga oke lah, ada aja, tapi untuk sekarang kita harus langsung. Oke, thank you Mas Dani. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mbak Anggia. Perubahan brand konsep yang dilakukan oleh Pitstop kira-kira memerlukan pengorbanan apa saja, Pak?
Dan apakah perubahan ini tetap akan dilakukan setelah pandemik berakhir? Bagaimana perasaan Bapak melakukan segala perubahan yang dilakukan? Gimana? Untuk perubahan konsep banyak banget yang harus dikorbanin, dari pegawai, bahkan out of job desk dari manajemen. Itu sangat bikin effort juga bagi teman-teman manajemen, dan kita harus juga turun ke lapangan langsung. Kita harus sering banget merubah konsep, menaati ini rules yang ada di pemerintah. Mungkin malam itu ada sidak dari polisi atau apa. Oke. Kita harus benar-benar menyesuaikan itu. Enggak dalam hitungan ini hitungan bulanan, bahkan hitungan jam. Mungkin kita harus membuat decision yang sangat penyesuaian adaptasi. Jadi itu sih, kita juga harus fast move lah. Ada rapid test, kita harus ada rapid move. Gitu sih. Jadi pasti ada banyak yang dikorbankan kan Pak. Contohnya tadi Pak Dhani kan saya highlight, jangan segan-segan untuk memberikan free ongkir kepada konsumen. Itu kan juga merupakan pengorbanan kan. Tapi tetap ada itu. Iya, tetap ada hitung-hitungannya kan Pak. Yang penting kan jadi tetap jangan ibaratnya jangan banyak mikir lah sekarang itu. Lakuin apa yang kamu bisa. Oke, korban dikit nggak masalah. Gitu ya Mbak Anggia ya. Kemudian untuk Mas Afrizal, bagaimana cara Bu Alfi. Iya? Bu Alfi mungkin yang tanya itu on mic aja deh Bu, biar Bu Alfi nggak bacain satu-satu. Oke, nggak apa-apa deh, saya aja biar cepat. Oh iya. Oke, kemudian untuk Afrizal, saya mau bertanya bagaimana cara kita mengembangkan sebuah bisnis. Sedangkan bisnis yang sedang kita loss. Sedangkan yang bisnis sedang kita usahakan sedang mengalami stuck dan susah untuk mencari partner bisnis. Mengembangkan sebuah bisnis, Mas, gimana caranya? Untuk ini mungkin dari Bitstop atau dari asalnya aja? Mungkin Mas Afrizal bisa on mic? Iya. Mas Afrizal bisa on mic? Oke, gimana Mas? Iya, Bu. Oke, gimana? Maksudnya kita itu startnya itu ketika kita itu udah cari partner bisnis, terus banyak partner bisnis kita itu menolak produk kita. Jadi gimana Mas cara menanggapi hal seperti itu? Tentang penolakan bisnisnya ya. Iya. Halo? Iya Mas Dhani, betul. Untuk konsep sih benar-benar harus matang ya Mas ya. Enggak hanya tentang apa yang kita tawarin, itu benar-benar harus kita matang banget. Paling enggak Mas bikin ini sih business plan ya dulu. Kalau saya sih on business plan, semua yang kita tawarkan itu harus ada tanggung jawabnya sih Mas. Itu sih menurut saya untuk bisa meyakinkan lagi ke ini secara bisnis ya Mas, bukan secara produk ya. Kita juga menawarkan ke investor itu juga kita harus harus punya landasan dasarnya, landasan perhitungannya, landasan hukumnya, mungkin bahkan semuanya sudah tertulis jelas. Itu juga kita harus, kalau ini secara bisnis ya. Kalau untuk secara produk sih benar-benar kita harus tahu sih bagaimana keunggulan produknya kita, cocok nggak kita sih jual dengan harga segitu, nggak kita saling kalau mungkin Masnya bisa berpartner bisnis dengan kita, bisa nggak kita saling menguntungkan. Itu sih yang harus kita kita yakinkan ya. Ini untuk masalah trusting bisnis ya Mas. Kalau aku masalah
pengembangan sih untuk bisnis level sih, bisnis next level sih kita juga harus banyak belajar nih. Terutama saya sendiri sih masih belajar juga banyak itu gimana sih caranya kita berbisnis dengan orang. Itu paling penting sih, kita harus punya trust juga, trust ke pasangan partner bisnis kita. Biasanya kayak kita mencari pacar lah gitu. Bagaimana cara kita mencari partner itu, kita harus tahu susahnya, mereka juga harus tahu susahnya kita. Mereka kalau kita untung gitu, gimana cara mengapresiasinya, itu seperti itu sih Mbak. Yang kalau untung langsung nggak punya planning, langsung mana uangku nggak bisa kayak gitu. Kita juga harus saling berbagi rasa juga. Bagaimana sih kita punya 1 tahun long term bisnis kita, itu juga kita harus bahas juga ke mereka. Itu sih. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Kemudian ini ada Mbak Mayang Farida dari UNESA. Wah, dan UNESA Mas Dani yang ikut. Tapi ini questionnya ini udah ditanyakan dan udah dijawab ya kayaknya ya, strategi memulihkan usaha setelah pandemi. Atau masih ada yang ingin ditanyakan Mbak Mayang Farida? Silakan langsung on mic aja, karena yang ditulis di sini sama kayak ditanyakan oleh pertanyaan sebelumnya. Oke. Di sini saya mau tanya yang gini, dalam perencanaan sebelum pandemi itu, pasca pandemi sama rencana pandeminya itu, untuk Pitstop sendiri strategi usahanya gimana? Soalnya kan kalau pasca pandemi kan semua bahan-bahan pokok kan semuanya pada mahal tuh. Nah, sedangkan yang digencar itu juga ada promo dan lain-lain. Itu gimana caranya Pitstop buat cash flow-nya itu biar tetap gitu? Nah, itu juga tugasnya kita yang menjual lah ya. Tapi juga itu kita berharap banget dari ini ya, bahwa untuk memulihkan ekonomi yang ada di Indonesia itu benar-benar kita harus berharap banget pada masyarakat, pada negara juga, pada pemerintah juga, bagaimana caranya harus ada rangsangan bisnis terhadap ini ya, terhadap ekonomi yang ada di ini di negeri ini. Caranya sih ada beberapa cara, kayak saya pernah baca, saya pernah lihat itu mungkin ada salah satu untuk membalikan ekonomi ya, benar-benar ada proyek yang besar untuk merangsang bisnis. Terus pemerintah itu bisa mensubsidi UKM yang seperti kita itu dikasih diskon atau gimana, atau diskon untuk bahan bakunya, ada subsidi di bahan bakunya, atau subsidi, yang penting itu ada subsidi. Bagaimana caranya pemerintah itu bisa merangsang masyarakat ini untuk kembali beli lagi. Itu yang sudah dilakukan sama Wuhan di kota Wuhan itu. Banyak convenience store itu seperti Alfamart itu harganya bahan bakunya itu malah lebih murah untuk merangsang lagi agar terbeli. Nah, saya beda di kedua itu dalam artian kayak bisnis entertainment itu kayak makanan minuman dan minuman itu juga harus nanti imbasnya ini nanti bakalan berimbas ke sektor kedua sih. Setelah sektor pertama itu dirangsang kembali, nanti sektor kedua, ketiga, keempat, bahkan sektor ketiga itu seperti properti, mobil dan lain-lain itu juga akan meningkat lagi. Seperti itu sih rangsangan dari pemerintah yang kita berharap ada. Itu sih. Oke, baik Mbak Mayang menjawab? Ya, terima kasih. Oke, thank you ya Mbak Mayang. Semoga sehat selalu di sana. Kemudian untuk Hafid, pertanyaannya ini bagaimana agar teman-teman pedagang UMKM ini bisa tetap stay menjual seperti Pitstop, Pak? Karena banyak sekali para pedagang yang mengeluh karena gulung tikar. Gimana caranya, Pak? Ya, untuk saat ini sih benar-benar valid banget ya Mas ya. Semuanya juga merasakan
berjalan di tempat pun itu menjadi hal yang lumrah mungkin sekarang. Menjadi hal yang benar-benar sangat lumrah bagi teman-teman UKM. Ya kita rubah lah Mas, bagaimana cara jualan kita, misalnya kita langsung ke orangnya, kita langsung ke end user lah misalnya, yang langsung membeli yang kita semula itu bisa ada reseller dan lain-lain. Kita harus fokus lagi ke berbagai cara. Apapun caranya itu kita harus kejar sampai sana, jemput bola apapun itu juga harus kita jadikan salah satu senjata kita buat berjuang. Itu sih karena mungkin bagi teman-teman pengusaha sendiri, saya juga terawal komunitas pengusaha juga, itu benar-benar sama-sama mengeluh sih, dan mereka merubah bisnis, walaupun itu efektif dan efisien, berubah Mas, bikin keputusan yang tepat Mas. Oke, betul banget Mas Hafid. Ada salah satu teman saya itu yang dia itu penjahit ya, Mas Hafid dan Pak Dani. Kemudian saat pandemi COVID ini, sekarang dia beralih menjadi jualan frozen food. Ya mau nggak mau harus mau ya. Jadi meninggalkan penjahitnya, meninggalkan jahitannya yang biasanya mau lebaran rame, sekarang benar-benar sepi, pipi, hingga akhirnya dia beralih 360 derajat menjadi jualan frozen food. Jadi seperti quotes-nya Pak Dani tadi, kalau nggak bisa jalan ya lari, kalau nggak bisa lari ya apa tadi Pak Dani kalau bisa lari? Kalau bisa lari jalan, kalau nggak bisa jalan merangkak, kalau nggak bisa merangkak tetap. Nah gitu, jadi harus move on gitu ya intinya. Oke, the next question is Afir, ada 2 pertanyaan terakhir Pak Dani ya, sabar sebentar. Untuk Arifatul Hanan ya, gimana caranya Pak Dani menekan harga tapi juga tetap untung? Kan tadi ada free ongkir, Pak. Terus apa yang digunakan untuk menutup biaya tersebut? Ada dana cadangan atau yang lainnya, Pak? Oh gitu ya? Udah? Iya. Ya, untuk itu sih kita sih untuk makanan ya. Ini saya open aja bagi teman-teman pengusaha makanan, jangan mengambil untung di angka 30% sampai 20 sampai 35%. Jangan mengambil untung di angka sana. Kita juga harus tahu untuk subsidi banyak sih yang harus saya subsidi misalnya di hari biasa sih. Kalau saya sih jujur ya, saya di angka 80 sampai 100% untuk penjualan makanan. Kita juga harus tahu tuh, karena suatu waktu kita seperti ini, kita jualannya tetap bisa bagus ya. Terus kemudian untuk subsidi, misalnya ongkir atau gimana, itu kita pasti ketika makanan itu ketika produk itu dijual secara kolektif, itu kan untungnya akan banyak. Itu nanti kita masukkan subsidi silang di sana gitu. Biasanya sih yang untuk beli 5 km, 5 km sih kita sih masih bisa jangkau ya. Isi aja bensin 10.000 itu masih bisa 10.000 untuk 5 sampai 6 orderan, itu masih sangat ini ya, sangat oke banget sih, masih sangat bisa untung sih. Mungkin kalau secara teori itu cross selling gitu ya Mas Dani ya? Betul. Ya, jadi misalnya jualan kentang sama jualan kopi ya. Kopinya untungnya 2.000, tapi kentangnya untungnya lebih banyak, tapi jualnya harus dalam satu paket gitu. Jadi iya, jadi memang harus mix and match, strategi kreatif gitu. Oke, menjawab ya Mbak Hana. Siapa namanya Mbak Hana? Mbak Hanan ya, menjawab ya. Oke, the last question from Ketua BEM kita. Mungkin Bayu mau on mic sendiri nih sebagai closing pertanyaan terakhir nih. Silakan Mas Bayu. Katanya kangen nongkrong banget di pit stop nih. Silakan dicurahkan ke Mas Dani, silakan. Halo Mas Bayu. Halo. Oke, saya bacain aja deh Mas Bayu. Hayo Mas Bayu, ya. Oke, silakan on mic sendiri sebagai closing pertanyaan terakhir. Mungkin dibacakan saja, karena ini agak
Oh, oh, baik, baik, baik. Ya, siang Mas. Oke, baiklah. Jadi hari ini ada fenomena gimana? Ya, oke. Jadi seperti yang dijelaskan tadi di awal, kalau ada tingkat daya beli yang turun, kalau saya melihatnya sebenarnya ada pergeseran pembelian. Jadi sekarang mungkin konsumen pit stop salah satunya itu sekarang lebih memprioritaskan pembelian sembako dan produk kesehatan. Karena kan prediksi ke depan kan akan ada paceklik, Mas. Nah, mungkin itu sekarang ada pergeseran pembelian sehingga yang diutamakan adalah pembelian sembako dan produk kesehatan. Nah, pit stop ini kan identiknya adalah interaksi di cafe shop-nya. Interaksi adalah salah satu nilai yang paling tinggi. Nah, sekarang ini kan bisnisnya berubah. Positioning apa yang sekarang sedang dijalankan atau sedang dibangun oleh pit stop, karena masa pandemi ini kan nggak cuma 1-2 bulan, pasti akan sangat lama. Nah, ini seperti apa Mas? Terima kasih. Oke. Saya think itu bagus banget ya tanya. Untuk posisinya benar-benar setiap waktu sih kita bisa berubah menyesuaikan. Ini juga harga juga kita harus benar-benar menyesuaikan banget sih. Posisinya kita sih juga merubah bisnis kita itu juga menjadi posisi kita sih. Posisi kita yang semula itu time in, itu kita menjadi salah satu ujung tombak untuk perjualan kita. Tapi ini kita ganti, kita rubah bisnis kita ke arah posisinya ke arah kita lebih melayani di rumah. Itu salah satu posisi perubahan konsep dan posisi positioningnya kita untuk menghadapi pandemi itu. Kita terus buat Mas. Kita juga nanti bakalan emang benar sih fenomenanya sih masyarakat sudah lebih memprioritaskan diri ya, memprioritaskan diri sama ada bahan pokok, mulai dari bahan pokok, kesehatan dan lain-lain itu sudah menjadi prioritas mereka. Tapi tetap sih Mas, pasti ada dari 10 itu pasti ada 2 atau 3 yang tetap bisa punya daya beli yang masih bagus. Contohnya pelanggan saya itu sekarang udah banyak di daerah perumahan pegawai Petro itu Semen itu ya, daya belinya itu masih belum berubah Mas. Meskipun kita kehilangan customer yang biasanya para yang umumnya ini para pekerja, maksudnya kalangan menengah bawah itu mereka pelan-pelan bakal mulai memprioritaskan ini apa yang harus mereka beli. Tapi Mas, saya rasa sih untuk kali ini sih yang customer saya sih yang dulunya high end itu mereka turun ke menengah ke bawah. Dia bisa beli pit stop juga, dia masih bisa beli botol package-nya pit stop juga. Itu menandakan sih masih adanya daya beli yang ada di kita ngomongin Kota Gresik dulu aja, bukan ngomongin Indonesia atau ngomongin kota-kota kecil yang lainnya. Dalam yang saya tahu tentang di Porong juga, yang salah satu brand kita yang di Porong itu daya belinya masih bagus banget, meskipun mereka pendapatannya nggak sebesar di Kota Gresik ya, yang semuanya UMR-nya 3,8 bahkan sekarang up to 4 mungkin. Itu mereka masih kuat untuk beli, dan mereka menyebut sebelum pandemi ini aslinya ini kebutuhan mingguan sih ngopi itu berinteraksi dengan orang. Ini salah satu kategori yang dari hierarki manusia mungkin yang saya tahu, saya pernah baca itu ada hierarki kebutuhan manusia itu interaksi, benar yang dikatakan Mas Bali. Maslow ya Pak ya? Iya,
itu masih kita masih membutuhkan seperti itu. Oke, jadi maksudnya Pak Dani ini pit stop ini juga menangkap target market baru yang awalnya dia high end, minumnya Starbucks, sekarang after pandemic ini dia udah mulai kebutuhannya banyak, sedangkan pendapatannya menurun, dia mulai tetap harus ngopi, tapi pit stop menangkap peluang turunnya segmen high end itu ya Pak ya. Wah, keren banget. Gimana Bay? Udah terjawab? Ya, makasih Mas. Sebuah perspektif baru bagi saya ini. Wow, sampai ketemu di kedai, Mas. Bayu kangen banget nih kayaknya. Biasanya di kedai pit stop mana, Bay? Sama kali belajar sih Mas ini. Biasanya. Oh iya, makasih Mas. Oke, thank you. Oke, selanjutnya ini Q&A session close ya, MC ya. Nah, sekarang Pak Dani silakan dipilih Pak, yang di screen ini sudah ditampilkan. Siapa saja yang tanya pada hari ini, silakan dipilih 2 terbaik untuk mendapatkan hadiah dari UIC dan 2 terbaik untuk mendapatkan hadiah dari Pit Stop Kopi. Siapa Pak Dani? Oh, harus pilih ya. Iya, Pak Dani yang pilih dong. Aku pilih tadi Mas Bayu. Oh, Mas Bayu, oke. Ini benar-benar sama belajar juga. Ini apa juga ingetin aku juga. Terus dia ketua BEM dan calon finalis mahasiswa berprestasi, Mas Bayu ini. Iya. Oke. Terus? Ya. Mantap. Harus berperan. Kemudian yang jauh dari Mbak Mayang. Dari Mbak Mayang, dari UNESA itu saya Mbak Mayang ya? Banget. Oke, berarti Mas Bayu, Mbak Mayang, terus? 4 ya? Iya, kan 2 dari Pit Stop, 2 dari UIC tadi, Pak. Oh ya, oke. Bisa dikembalikan? Back. Yang tanya tentang ini, Mas Ahmad Hafiz ini juga bagus. Merasakan sama-sama. Oke, Ahmad Hafiz, congrats, the last one, Pak. Sama Mbak Rida Novia. Mbak Rida mana? Rida Novia ya. Oke, selamat, congrats. Nanti silakan menghubungi panitia dengan DM ya, atau nanti dihubungi oleh panitia. Ibu, kalau boleh tanya, ini kan ada 4 penanya nih. Itu yang dari panitia itu yang mana, dan dari pit stopnya sendiri yang mana, Pak? Mungkin Mas Bayu saya pilih untuk dari pit stop. Mungkin Oke. Mungkin ada KDM saya nanti ngobrol-ngobrol. Ya, ngobrol langsung. Terus sama yang terakhir tadi Mbak Sam, yang dari UNESA itu tadi. Kalau saya dari pit stop ya. Berarti DM Mas Dani langsung ya? DM pit stop atau Pak Dani? Tetap ke MGW juga nggak apa-apa kok, Bu. Ya, apa-apa. Oke, siap. Mungkin ke Mbak Wafik ya, Pak Wafik. Oke. Mantap, Bay. Kamu langsung diajak ngobrol nih sama ownernya. Jangan disia-siakan kesempatan itu. Oke, Mas Dani, thank you banget ya udah mau direpotin buat sharing ke teman-teman di tengah sibukannya Mas Dani. Saya selaku dosen di sini sangat berterima kasih sekali kepada Mas Dani. Ini saudara saya. Jangan bosan-bosan untuk sharing buat teman-teman di sini. Nah, satu hal yang mau saya simpulin sedikit aja untuk closing hari ini. Tapi sebelum itu jangan live dulu ya, Pak. Kita foto-foto dulu, foto-foto online. Ya, jadi dengan adanya wabah COVID ini, kita dipaksa oleh keadaan untuk tidak bertemu secara fisik, sehingga mengakibatkan perubahan terjadi pada perilaku keseharian manusia. Dan itu kalau kita punya bisnis, pasti berdampak pada bisnis kita. Nah, tidak ada kata terlambat, sudah cukup zona ketakutan kemarin usai kita lewati. Let's move on, kita pikirkan gimana caranya untuk tetap bertahan, bangkit, menciptakan ide-ide kreatif yang baru.
kita harus menjadi orang yang bangkit pasca pandemi COVID ini dengan pribadi dan kesuksesan baru. Begitu ya Pak Dhani, kalau bisa saya simpulkan. Oke, siap. Silakan untuk tim IT mau foto bareng. Gimana nih? Ya mungkin Ya. boleh di closing dulu sama Bu Afi, nanti saya lanjutkan lagi. Oh Bu. iya, oke, saya closing dulu ya. Saya moderator, atas nama moderator di sini, Alvina. Mohon maaf jika ada salah kata, saya mohon pamit. Saya serahkan ke MC kembali. Oke, terima kasih kepada Bu Afi selaku moderator pada sesi kali ini, dan terima kasih juga kepada Pak Dhani yang sudah memberikan materi serta pandangan baru kepada teman-teman semua yang ada di sini. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama. Tim IT mungkin sudah siap untuk Oke, sudah. sesi fotonya. Oke, saya ambil alih ya. Oke, Fajar. Lana, Fajar, thank you. Kalau bisa nyalain kamera semua kalau bisa. Ayo, bisa, pasti bisa. Ayo semuanya. Terutama yang menang-menang tadi harus nyalain kamera lah, ya. Wajib ini Bu, biar biar seru. Oke. Aku tunggu 2 menit. Oke. Lama banget, Bo. Iya. 2 menit. Oke, nanti bisa diposting di sosial medianya ya. Tunjukkan kalau anak UISI ini juga produktif banget. Ya, Maulana jambulnya itu nggak ketinggian, ya. Maulana. Maulana Hasan jambulnya nggak ketinggian. Langsung dimatiin Ini udah pada kameranya. mandi apa belum ya? Oke. Maaf Bu. Ya santai aja, nggak salah jambulmu juga. Ayo. Oke, ya. yang ganteng. Ini foto formal dulu ya. Ya, foto formal. Oke, Fajar. Hitungan mundur dari 3. Bentar ada yang join. Salam entrepreneur. Gimana Pak gini Pak? Ini ya. Oh iya, siap. Mending foto formal dulu aja Mas. Oh iya, foto formal dulu Pak. Baru nanti gaya bebas. Iya lah. Halo Pak Frisko. Tunggu dulu ya, maksudnya semua ini duluan. Oke. Ada yang kenal Pak Dhani di sini? Ada teman saya juga teman yang bikin acara Pak Frisko ini dari Oke, selamat pagi Pak Fresco dari PTHM Sampurna. Yang mana Pak Fresco kalau saya boleh tahu Pak? Namanya Abid. Selamat siang Pak. Terima kasih sudah ikut join di webinar hari ini. Oke, sudah Fajar? Sudah, hitungan mundur dari 3 ya Bu. Oke. 3, 2, 1. Oke, terus sekarang video foto bebas? Iya, buat sini foto bebas. Ini di copy dulu. Oke. Nih Fajar ini calon IT perusahaan terkenal nih, insya Allah ya. Amin. Keren banget ini ya. Mantap Mas. Gimana Pak Dhani? Senang nggak kan teman-teman? Wah, senang banget Bu. Oke, ini gaya bebas ya, gaya pit stop apaan nih? Misalnya punya logo, punya apa? Signature style mungkin? Ada mungkin salam entrepreneur. Gimana salam entrepreneur? Ini 3 jarinya ya Pak. Ini 3 jari. Oke. Semuanya siap pakai 3 jari ya. Ya. Ini bukan politik ya Mas ya. Oke. Salam entrepreneur. Semoga menjadi entrepreneur semua. Amin. Hitungan mundur dari 3 ya. Ya, oke. 3, 2, 1. Udah. Oke, terima kasih Pak Dhani. Silakan MC di close.
Iya, terima kasih kepada Pak Dani juga Bu Afi. Dan juga terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir walaupun stay at home dan juga berpuasa tapi masih produktif dengan mengikuti manajemen week tahun 2020 ini. Sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa.